Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wattaraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Wa ma lahu min quwwatin wa la nasir. Was-samaa'i dhatir ruj'i. Wal ardi zatis sad'i. Innahu laqawlun faslu. Wa ma huwa bil hasli. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, semata-mata semuanya adalah titipan dari Allah. Kekuatan, kudrat itu adalah dikadirunkan oleh Allah kepada kita, maka kita bisa menggerakkan walaupun satu jari kita. Itu semua adalah gerakan yang dipinjamkan oleh Allah. Begitu juga dengan pandangan mata, pendengaran telinga, hayat, ilmu. Ini adalah 7 sifat ma'ani yang dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita telah dapat berkumpul di dalam ruangan lokal kita untuk melanjutkan proses belajar mengajar kita. Ini udah pada makan semuanya anak-anak Bapak ini? Udah, Pak. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Kenapa harus semangat? Hari ini kalian menjadi peserta didik. Hari esok kalian adalah sebagai peserta, bukan sebagai peserta didik lagi, tapi adalah sebagai pendidik. Itu Hamdan katanya mau jadi tentara. Jadi mengejar impian itu bukan besok, tapi sekarang Hamdan. Kenapa? Masuk tentara, ijazahnya itu mulai dari SD, SMP, SMA, apalagi tamat kuliah. Itu bisa untuk perwiranya nanti itu. Ya. Ini katanya Yeli mau jadi dokter. Dokter itu nggak boleh bodoh, harus pintar. Ya. Jadi untuk itu, anak-anak Bapak, Hamdan, silakan dipimpin untuk berdoa. Gurunya, siap, Guru.
Nah, kita berdoa. Berdoa dimulai. Wabil Islam Bismillahirrahmanirrahim. Ambil Muhammadin Nabiya wa Rasulah Zidna ilma warzuqna fahma wa amalan Solihah. Amin. Ya, mudah-mudahan berkat doa kita tadi Allah mengabulkan dan Allah menitipkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Amin. Amin. Ya, selanjutnya Bapak ambil absen dulu. Hamdan Harahap. Hadir, Pak. Iya, mantap. Semangat kamu Hamdan. Dela. Hadir, Pak. Maria Ulfa. Hadir, Pak. Yeli Ambarwati. Hadir, Pak. Husni Fitria Anita. Hadir, Pak. Salma. Hadir, Pak. Dela. Ya, Pak. Ya, Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dan anak-anak Bapak semuanya bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan berfokus untuk menuntut ilmunya. Jangan nanti kita terayu untuk melakukan menuntut ilmu ini, kita terbuai dengan bujukan rayuan sehingga kita hancur masa depannya. Ya, sebelum kita melanjutkan, anak-anak Bapak, sekarang yang akan kita bahas adalah akikah. Pelajaran kita sebelumnya masih ingat? Ada, Pak. Isi, Pak. Kurban, Pak. Iya, bagus. Tentang kurban, ya. Apakah ada persamaan atau perbedaan antara kurban dengan akikah? Ini yang akan kita bahas nanti, ya. Ya, siapa anak Bapak yang bisa memberikan kesimpulan sedikit saja tentang korban tersebut? Ya, Maria Ulfa, silakan diberikan kesimpulan tentang korban tersebut. Ya, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan waktunya. Saya akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita minggu kemarin tentang kurban, Pak. Kurban artinya dekat. Kurban menurut bahasa artinya dekat atau mendekatkan diri. Kemudian menurut istilah, Pak, kurban dikenal juga dengan udhiyah, Pak, yaitu hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, Pak, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, Pak. Kemudian pemanfaatan daging kurban, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan kepada masyarakat, Pak. Iya. Udah cukup? Udah, Pak. Nah, terima kasih Maria Ulfa. Ya, Pak. Dan sekarang materi kita masuk kepada akikah, ya. Ini sebelum kita lanjutkan, Bapak memakai metodenya ini PBL. Apa ini PBL kira-kira? Ada yang tahu anak Bapak? Enggak, Pak. Hah? Problem based learning, Pak. Iya, mantap ya. Jadi kita lanjutkan dengan memakai metode ini. Ini ada kayak beberapa pertanyaan, ya. Sebelum kita melanjutkan, ini akikah ini kira-kira ini berkaitan dengan apa ini? Ada anak Bapak yang bisa menjawab ini? Cukur rambut bayi, Pak. Satu, Salma, cukur rambut bayi. Selanjutnya, Memberi nama bayi, Pak. memberi nama bayi. Ya, bagus. Selanjutnya, masih Memotong ada opsi yang lain? Pak. Memotong kambing. Wah, memotong kambing, kerbau, sapi, ya? Iya, Bagus Pak. kamu Hamdan. Iya. Oke. Ya. Tolong diperhatikan gambar ini. Ya. Amati gambar di samping ini. Ya. Siapa yang ada di gambar di samping ini siapa ini? Laki-laki atau perempuan ini? Kira-kira berapa umurnya? Pak. Laki-laki. Perempuan, Pak. Hamdan, perempuan. Kira-kira jenis kelamin manusia itu berapa menurut Hamdan itu? 2, Pak. Oh, 2 ya. Kalau berbicara tentang fikih ada 3 Hamdan. Yang pertama Anisa, yang kedua Arijal, yang ketiga Khunsa.
Nah, gitu Hamdan ya. Nah, Iya, nanti Pak. di pembahasan lain kita bahas yang ini ya. Jadi untuk itu kita bahas materinya tentang akikah. Jadi untuk materi akikah ini Bapak akan membagi kelompok anak-anak Bapak ini tentang materi akikah ya. Yang pertama, Hamdan harap ini di pengertian akikah. Ya. Ya Hamdan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Salma, ini di Saya dasar hukum akikah. Ya. ya Husni, Pak. waktu pelaksanaan akikah. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang disunahkan, ini Maria Ulfa atau kelompok 4. Bapak Ya, berikan Pak. kesempatan 3 menit untuk mendiskusikan dengan teman-temannya, membahas tentang apa materi yang telah Bapak bagi kelompok tadi. Ya, kepada anak Bapak dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman-temannya, dan nanti anak Bapak presentasikan satu persatu sesuai dengan sub pembahasan kita tentang akikah. Bagaimana? Udah siap? Ya, Pak. Ya, silakan Hamdan dipresentasikan kelompok satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu pengertian akikah. Pengertian akikah secara bahasa yaitu rambut yang tumbuh pada anak dan dipotong. Secara istilah yaitu memotong hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Sudah Hamdan? Sudah, Pak. Ya, bagus. Inilah menurut Hamdan dari buku referensi dan buku panduan dan buku LKS ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan resumenya atau hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kedua ingin mempresentasikan tentang masalah dasar hukum akikah. Dasar hukum akikah yaitu sunnah bagi orang tua atau orang tua yang mempunyai kewajiban menafkahi atau menanggung nafkah hidup si anak, yaitu terdapat dalam hadis dari Tirmizi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyu'aqon anil ghulami syatani naqafi'atani wa anil jariyati syata. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing, Pak. Hadis riwayat Tirmizi. Iya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, Pak. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami yang mana yang berhubungan dengan waktu dianjurkan akikah. Yang mana para ulama menyepakati bahwa waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7 semenjak hari kelahiran. Namun jika berhalangan karena sesuatu dan lain hal, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21, Pak. Jadi itulah hasil dari diskusi kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 4. Mario Ulfa. Ya, Pak.
Baiklah, saya akan pengen naik hal-hal yang kenakan waktu akikah, Pak. Yang Ya. pertama, membaca selawat atas Nabi Muhammad. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana penyembelihan hewan kurban, Pak. Kemudian yang keempat, hewan yang hewan akikah itu sebaiknya disembeli oleh ayah dari anak yang diakikahkan, Pak. Dan terakhir, dagingnya dibagikan dalam keadaan sudah dimasak, Pak. Iya. Oke. Itulah untuk penjelasan dari kelompok 4. Ini anak Bapak ada yang mau dipertanyakan atau langsung Bapak jelaskan? Lanjut, Ya, Pak. Pak. Kalau lanjut, oke, baik. Yang pertama, ini pembahasan ham dan harahap, ya. Di sini dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa tentang pengertian akikah itu, kalau menurut bahasa berarti rambut, ya, yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Jadi, atau yang membelah atau memotong. Menurut istilah, yaitu akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuan akikah. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan riwayat hadisnya Tirmizi. Jadi dijelaskan di sini sejelas-jelasnya tentang aturan untuk binatang atau kambing yang akan disembelihkan untuk dijadikan akikah tersebut. Nah, kalau untuk dasar hukumnya di sini dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi dijelaskan di sini sejelas-jelasnya setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ke-7, ya, dan dicukurkan rambutnya dan diberi nama. Ini adalah hadis dasar hukum untuk akikah yang kedua. Jadi oleh karena itu jelas bagi kita bahwa menurut Rasulullah, keterangan dari hadis ini, anak yang baru lahir itu tergadai. Jadi cara menebusnya memang dengan melaksanakan akikah tersebut. Ini anak Bapak semuanya udah akikah kan? Saya Belum, Pak. Kalau seandainya belum, kira-kira apakah boleh sekarang diakikahkan atau bagaimana? Mungkin gitu ya. Nanti kita boleh memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan akikah ini. Kita lanjutkan dulu. Waktu pelaksanaan akikah. Penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-21 dari kelahiran anak. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang artinya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 dari hari lahirnya anak. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi untuk itu jelas bagi kita bahwa yang diafdalkan, yang disunahkan, yaitu setelah kelahiran anak itu di hari ke-7-nya, ke-14, dan ke hari 21. Seandainya lewat bagaimana Pak? Apakah boleh atau tidak? Ini boleh memberikan pertanyaan nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu lagi. Hal-hal yang disunahkan bisa melakukan atau waktu akikah itu. Yang pertama, menyembelih hewan akikah. Ya. Yang kedua, yang menyembelih hewan tersebut adalah ayah dari anak tersebut. Ya. Selanjutnya memberi nama yang baik, nama-nama yang thayyib. Ya. Itu contoh hamdan. Ini ucapan yang mulia ini ya. Ini nama yang baik ini. Ridwan contohnya kan tuh. Ya kan? Atau nama-nama yang baik-baik. Jadi Bapak harapkan ini anak Bapak kalau udah nikah nanti tolong kasih nama anaknya nama-nama yang baik. Saya ngambil dari Al-Quran Pak. Perlu juga dipahami. Juga perlu untuk dimengerti. Jangan asal kasih nama nanti. Salah nama itu ya. Selanjutnya mencukur rambut.
anak yang diakikahkan. Setelah itu bersedekah. Ini bersedekah bukan kita berharap diberi sama orang yang datang waktu menjenguk, melihat ke tempat akikah kita, tapi kita bersedekah kepada orang-orang tertentu. Ya, bisa anak-anak Bapak paham ini? Bapak. Ya. Selanjutnya ini. Tentang akikah sudah anak Bapak pahamin. Cuman siapa yang bisa memberikan pernyataan dari hasil pelajaran kita ini tentang materi akikah dengan materi sebelumnya, perbedaan korban dengan akikah. Siapa yang bisa? Waktunya, Pak. Satu. Waktunya. Selanjutnya. Kurban masih mentah dagingnya, Pak. Kalau akikah sudah dimasak, Pak, ada kare. Iya. Di korban. Ini dilakukan dengan dagingnya dalam keadaan mentah. Sedangkan akikah dalam keadaan sudah dimasak. Selanjutnya masih ada? Kalau kurban dia boleh sapi, lembu, unta, Pak. Kalau akikah kambing aja, Pak. Oh. Iya. Ya, yang pada hakikatnya, apakah boleh kambing, kalau di dalam hadis yang dijelaskan tentang akikah ini memang kambing, apakah boleh sapi, kerbau, unta untuk dijadikan binatang akikahnya? Ada yang bisa menjawab? Pak. Boleh ya. Ya, Salma, sebenarnya boleh. Tapi berbeda dengan korban. Kalau korban, unta, sapi, kerbau itu berlaku untuk 7 orang. Ya. Sedangkan untuk akikah ini berlaku hanya untuk 1 orang saja. Nanti Salma udah punya anak, dikumpulin anak sepupunya, anak ininya untuk 7 orang, dilakukan akikah. Bukan seperti itu. Artinya untuk 1 nyawa, itu 1 anak yang diakikahkan. Ya, bisa dipahami Salma? Ya, Pak. Masih ada yang lain? Kalau tidak, ini lihat di PowerPoint Bapak, ini adalah perbedaan korban dengan akikah. Ya. Yang pertama, korban disyariatkan agar dilaksanakan. Nah, ini hari atau tanggalnya. Ini sudah jelas. Sedangkan akikah, ini disunah muakkadkan hari ke-7, 14, 21. Kalau untuk korban, ini tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau sudah masuk waktu maghrib di tanggal 13 Zulhijjah, maka korban tidak berlaku lagi. Oh, bagaimana dengan akikah, Pak? Kalau udah lewat hari ke-22, 23, bahkan Hamdan Harhat umurnya baru 16 tahun, dia baru akikah sekarang. Bagaimana, Pak? Itu boleh. Itu namanya mengqada akikah, ya. Selanjutnya, korban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Bagaimana dengan akikah? Cukup disyariatkan hanya 1 kali seumur hidup. Ya, ini perbedaannya. Selanjutnya, binatangnya cukup 1 ekor. Kalau untuk binatang akikah, untuk anak laki-laki, kita dianjurkan adalah 2 ekor kambing. Ya, bisa dipahami? Ini untuk pertanyaan Salma tadi. Seekor sapi bisa untuk 7 orang. Kalau untuk korban. Sedangkan untuk akikah, ini binatangnya untuk 1 manusia. Atau 1 anak yang diakikahkan. Selanjutnya perbedaannya adalah daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan untuk akikah, ini setelah matang atau setelah dimasak. Oh, Pak, ini ada di Jakarta, Pak. Gubernurnya mengumpulkan koki-koki hotel bintang 5 dan dimasakkan, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Bagaimana ini, Pak? Boleh atau tidak? Ini anak Bapak ada yang bisa menjawab ini. Ini adalah daging korban, dikumpulkan koki-koki yang berasal dari hotel-hotel bintang 5 itu, dimasakkan dagingnya, diberikan kepada fakir miskin, orang-orang tertentu. Apakah ini boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh. Hukumnya mubah, ya. Oke, mungkin ini untuk pertemuan kali ini.
pembahasan kita. Dan anak-anak Bapak, siapa di antara anak Bapak yang bisa menyimpulkan materi kita tentang akikah ini? Hamdan, Pak. Ya, silakan Hamdan. Silakan disimpulkan. Ya, Pak. Yang dapat saya simpulkan, Pak, bahwasanya akikah itu adalah rambut yang dipotong, yang tumbuh di anak. Iya, Dan secara istilah memotong hewan pada hari ke-7, 14, 21 dari kelahiran, iya. diharapkan berserta syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya hukum akikah, Pak, hukum akikah sunnah. Iya, iya. Yang selanjutnya, Pak, waktunya itu pada hari ke-7, 14, 21, dan apabila tidak mampu juga, maka kapan saja apabila ia mampu, Pak. Iya. Ya. Itu, Pak, yang dapat saya simpulkan, Pak. Iya, mantap kamu Hamdan. Insya Allah saya doakan semuanya bisa mengejar impian dan cita-citanya. Amin. Amin. Ya. Jadi sebelum kita tutup, ya, anak-anak Bapak, ini ada tugas dari Bapak. Di sini anak Bapak menjelaskan, ini tugasnya mandiri, ya. Tanyakan kepada pemuka agama di daerahmu bagaimana jika berakikah selain menggunakan kambing, sapi, kerbau, atau unta. Ini ditanyakan, nanti dibikin di dalam buku catatan atau buku tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami anak Bapak semuanya? Bisa, Pak. Tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk belajarnya. Kejar impian, kejar cita-cita, karena masa depan itu mengejarnya bukan besok, tapi adalah sekarang. Ingat itu, ya. Karena dengan hari ini anak Bapak belajar dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah, Allah akan memberikan hasil yang luar biasa. Ya. Marilah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan Henry sudah mengajar dengan baik. Enak aja manggil kamu ke Pak Hamdan ini ya. Rupanya muridnya tadi. Iya, Pak. Ya. Agus kamu itu Hamdan. Mudah-mudahan kamu berhasil. Terdengar elemen tertuanya siapa yang memperkamu-kamukan kamu itu, Ben? Tapi ini tidak apa-apa. Praktek mengajarlah namanya anak. Iya, Pak. Jadi, ya bagian akhir bagus, closingnya bagus. Di awal-awal agak tergesa-gesa sedikit. Ya, betul kan? Di awal-awal tergesa-gesa. Yang perlu sekali bagi kita mengajar itu, yang pertama adalah mengucapkan dan mengkondisikan siswa kita agar dia siap untuk menerima materi. Iya, Pak. Pengkondisiannya itu bagaimana kita bisa menyiapkan peserta didik kita untuk menerima materi. Begini Pak Ridwan Henry, seperti saya memberikan pengantar ini, jelas kan? Iya, Pak, jelas, Pak. Begitu. Tadi apakah begitu dicernanya oleh murid tentang akikah? Berat sekali. Berat, dia ringan-ringan dulu. Sama kita dengan latihan. Ringan-ringan dulu. Jangan langsung angkat berat 100 kilo. Iya, Pak. Ada pemanasan, Pak, ya? Iya kan? Iya, Pak, ya, Pak. Apa saja yang ringan dalam mengajar? Disapa. Oke, tadi sudah disapa, sudah disiapkan, sudah apa? Ya kan? Iya, Pak. Oke. Kemudian diberi motivasi. Ya, sebenarnya tadi sudah nampak motivasi yang diberikan.
motivasinya setiap anak ini berbeda-beda cara memotivasinya. Iya, Pak. Ya kan? Ya bisa satu-satu, bisa perwakilan. Satu perempuan, satu laki-laki. Ya kan? Nah, Iya, Pak. ini. Kemudian mengaitkan materi yang sebelumnya. Atau setidaknya materi akikah itu jangan dihadap-hadapkan langsung, Pak Ridwan. Akikah dengan kurban itu langsung diadu pikiran anak. Iya. Nah, ya kan? Jadi begitu. Jadi dia dikaitkan bahwa ibadah kita ini tentang akikah. Akikah itu menyembelih hewan kurban bagi anak yang baru lahir. Oh bukan. Menyembelih kambing bagi anak yang baru lahir. Iya, Pak. Entah mungkin karena anaknya baru lahir, ini diambil materinya, ya kan? Iya. Boleh lah, enggak apa-apa. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Lalu penjelasannya harus sederhana. Sederhananya bahwa setiap anak yang baru lahir kita akikahkan, ya kan? Iya, Pak. Kita akikahkan. Tapi perlu diingat, hukum-hukum akikah itu dalam pandangan para ulama. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian hukum-hukum akikah itu dalam kebiasaan tradisi kita. Iya, Pak. Itu belum jadi lagi kan? Iya, Pak. Ya sunnah muakkad. Ya kan? Bahkan itu di Medan itu, kalau belum juga diakikahkan, menjelang menikah orang diakikahkan. Ada itu tradisinya seperti itu. Ya kan? Karena kalau belum diakikahkan berarti belum selesai tanggung jawab orang tuh. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi step-step itu yang mesti ditekankan. Oke. Dah. Sama kita, ya enggak apa-apa. Kita sudah sama mendengar bagaimana Pak Ridwan membaca Quran. Itu perlu kursus tambahan itu. Iya, Pak. Ya. Gimana batuk-batuk tadi itu? Emang udah dari 2 hari, Pak. Agak kurang sehat, Pak. Oh, kurang sehat. Ya, biarlah, enggak apa-apa lah. Sekarang kurang sehat, besok sehat. Ya kan? Sekarang kurang uang, besok bertambah uangnya kalau udah lulus. Ya kan? Iya, Pak. Amin. Sekarang kurang konsentrasi, setelah ujian kompre ini konsentrasi. Bisa berakhir pekan dengan baik. Sekarang kita bertanya lagi persoalan pedagogi. Ya. Ya, Pak. Gimana? Apa arti kompetensi bagi seorang guru? Kualitas yang harus dimiliki, Pak. Kualitas yang harus dimiliki atau kemampuan yang harus dimiliki? Kalau bagi seorang guru, kemampuan yang harus dimiliki. Kalau untuk muridnya, Pak, kualitas yang harus dimiliki untuk peserta didiknya, Pak. Tidak ada kata kualitas. Bagi murid ada kata kualitas. Ini saya beradik kakak dengan Bu Gusni ini. Suka ngarang ini. Nggak ada dari referensi lain yang saya ambil. Gitu, Pak. Oke. Kalau tidak apa-apa lah. Saya kan cuma mencek saja. Oke. Berapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Silakan. Yang pertama, kompetensi keagamaan, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, Pak. Saya minta cek and recheck ini. Kompetensi keagamaan. Maria Ulfa. Berapa kompetensi guru? Maria Ulfa tidak bersama kita ini. Di alam lain dia berarti. Ya kan? Ada Pak. Bagus pula perpustakaannya. Lengkap pula perpustakaannya dibandingkan perpustakaan saya. Atau itu background itu atau gimana? Background itu, Pak. Oh, background. Oke. Coba diingat lagi Pak Ridwan, berapa kompetensi yang harus dimiliki? Keagamaan, bukan keagamaan. Tidak ada kompetensi keagamaan. Pedagogi. Hmm. Profesional.
Kok terbata-bata jawabnya ini? Ah, ini keluar di ujian UP nih pertanyaan ini. Iya, Pak. Hah? Kepribadian, pedagogi, profesional, Sosial. Sosial. Iya. Nah, lalu kelompok kepribadian apa saja? Guru harus sabar, Iya, Pak. guru harus ikhlas, Hmm. dan kelompok-kelompok yang berhubungan dengan kepribadian. Iya, Pak. Itu belum lagi tuh. Ini nanti udah lulus nanti ini. Itu dibaca lagi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Nanti dibaca juga permen-permennya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, eh. Coba bikin satu soal hot. Perihal yang hotnya ya. Mulai dari C4. Yang berkaitan dengan akikah ini, Pak. Ya. Ya. Contohnya yang dari C4 ini, contoh soalnya ini mulai dari mengaplikasikan, menganalisa, baru melakukan evaluasi. Jadi contohnya diberikan pemahaman kepada anak tentang. Langsung pertanyaannya, pertanyaan soal. Ya, pertanyaan soalnya, Pak. Baik. Contoh soal hot di sini berkaitan dengan akikah, diberikan kayak narasi. Perhatikan gambar ini atau cerita tentang akikah yang berkaitan untuk tuntutan melaksanakan akikah tersebut hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan inti soalnya apakah boleh melaksanakan akikah di hari selain dari 3 yang tertentu tersebut. Baik, baguslah. Ya, tapi itu kan baru cerita kan, belum Ya, bentuk Pak. soal, tak apa-apa. Ya, berarti sudah bisa dipahami bahwa Pak Ridwan sudah bisa membuat soal hot. Ya kan? Ya, Pak. Nah, oke. Oh, guru itu harus mampuan menyusun promes, prota, itu kategori kelompok kompetensi apa itu? Pedagogi, profesional, sosial, atau kepribadian? Silabus, prota, promes. Angin dingin. Angin dingin. Kalau begitu, itu saya perlu ingatkan, Ya, Pak. itu sebenarnya nanti bahagian-bahagian penting di soal UP ya. Ya, Pak. Betul-betul kita kuasai itu. Ya. Ya, Pak. Saya tak apa-apa baca, ya kan? Iya, Pak. Pedagogi itu ilmu apa itu? Ilmu mengajar. Ya. Ya, Pak. Kalau profesional, apa itu? Profesinya, Pak. Ya, kalau guru itu menyusun RPP, kan ke profesi guru itu kan? Iya, Pak. Kenapa tidak disebut tadi kompetensi profesional, Pak? Nah, begitu. Lalu kalau sekiranya Pak Ridwan mengajar, anak ini berkecepatan tinggi, anak ini biasa-biasa saja, anak ini pemalu, bagaimana caranya anak ini kuat mentalnya, itu butuh ilmu mengajar, ya kan? Iya, Pak. Itu kemampuan apa itu? Profesional, Pak. Pedagogi. Pedagogi, Pak. Iya, Pak. Nah,
Itu. Ya itu sederhananya, tapi banyak hal yang harus kita kuasai. Iya Pak, iya Pak. Nah, itu. Ya, Iya Pak. baik. Itu saja waktu kita sediakan untuk Pak Ridwan. Mudah-mudahan lulus